Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video berikutnya, masih dalam pembahasan tentang ini ya, proposisi bersyarat ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang implikasi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bi-implikasi atau bikondisional. Ya. Untuk bi-implikasi, bentuk proposisinya hampir mirip dengan implikasi ya kan. Hanya dia itu bukan jika saja, tapi dia adalah jika dan hanya jika ya. Jadi untuk bi-implikasi bentuk proposisinya adalah ini dari bentuk umum ya. Jadi bentuk umumnya adalah P jika dan hanya jika Q. Sedangkan notasinya hampir sama dengan implikasi, cuman dia panahnya itu depan belakang ya. Ya, notasinya dibaca P jika dan hanya jika Q ya. Notasinya adalah ini yang perlu digarisbawahi ya. Ya, ada tanda panah di depan dan di belakang. Kemudian tabel kebenarannya, untuk tabel kebenaran pada bi-implikasi yang harus diingat adalah bi-implikasi itu hanya bernilai benar ketika dua pernyataannya atau ketika dua proposisinya bernilai sama. Ya, kita lihat ini. Ya, ketika dia bernilai benar berarti yang P itu true, yang Q juga true. Atau yang P false, yang Q juga false. Sedangkan kalau nilai kebenarannya berbeda, maka dia nilainya salah. Ya, jadi sangat mudah untuk dihafalkan. Untuk bi-implikasi itu, yang nilai kebenarannya benar adalah yang dua pernyataannya itu memiliki nilai kebenaran yang sama, atau dua premisnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika berbeda, maka bernilai false atau salah ya. Ya, kemudian di sini ada bentuk yang ekivalen dengan bi-implikasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bentuk yang ekivalen dengan implikasi, yaitu negasi P atau Q, maka untuk bi-implikasi, bentuk yang ekivalen dengan ini adalah jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, jadi P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, ini bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran dan ini nanti akan dikerjakan di post-test ya. Selanjutnya, cara-cara menyatakan bi-implikasi atau bikondisional P jika dan hanya jika Q. Ya, jadi ada 4 cara. Kalau implikasi itu lebih banyak ya cara menyatakannya. Kalau bikondisional di sini ada 4. Yang pertama, P jika dan hanya jika Q. Ya, yang kedua, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Ya, kemudian jika P maka Q dan sebaliknya. Atau P if Q ya. Di sini if-nya double. Gitu. Jadi ketika menemukan proposisi atau pernyataan yang ada bentuknya seperti ini, berarti bisa dipastikan dia adalah bi-implikasi dan mengikuti sifat-sifat bi-implikasi. Ya, kemudian contoh-contohnya ya. Contohnya misalkan seperti ini, yang umum ya, 1 plus 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 plus 2 sama dengan 4. Ya, untuk perlu diingat ya, untuk implikasi dan bi-implikasi tidak harus ada hubungan sebab akibat. Jadi nggak nyambung itu nggak apa-apa ya. Karena di sini kita lebih patokannya itu ke tabel kebenaran gitu, atau pedoman yang sudah ditetapkan. Ya, kemudian contoh yang lain misalkan menggunakan syarat cukup dan syarat perlu ya. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Ya, ini juga masuk bi-implikasi. Ya, kemudian yang C ya. Jika Anda orang kaya, maka Anda punya banyak uang dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Jika Anda banyak uang, maka Anda adalah orang kaya. Kemudian yang D, Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ya, itu contoh-contohnya. Ya, kemudian langsung ke post-test yang kedua. Jadi post-test yang pertama tadi tentang implikasi ya, sekarang post-test yang kedua. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan, buktikanlah tabel kebenaran dari bentuk yang ekivalen dengan bi-implikasi ini. P jika dan hanya jika Q ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian yang kedua, tentukan negasi dari bentuk proposisi nomor 1. Oke, silahkan dikerjakan. Untuk teknik pengumpulannya nanti akan diberitahukan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.